Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Kalau kita diperintahkan, diminta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk hitungnya. Tapi kebanyakan manusia itu zalim, kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-253, yaitu tentang ar-ruqa. Ya, ar-ruqa itu jamak dari ruqyah, pakai qaf, ruqyah. Beda kalau misalnya dengan hamzah. Kalau hamzah jadinya ru'yah. Kalau ru'yah pakai hamzah itu maknanya melihat, seperti ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan. Tapi ini pakai qaf ya, ruqyah. Ruqyah itu artinya al-qiraah alal marid. Itu membacakan sesuatu kepada orang yang sakit, membacakan sesuatu kepada orang yang sakit. Dan ruqyah merupakan salah satu penyembuhan dengan Al-Qur'an, dengan dibacakan Al-Qur'an. Tentu saja ruqyah ya ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i tentu saja bacaan-bacaan untuk pengobatan dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi SAW melalui jalur periwayatan yang sahih, dan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para ulama. Ada juga ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, yaitu dengan bacaan-bacaan rapalan-rapalan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan Al-Qur'an, tidak juga dengan doa yang berasal dari Nabi SAW. Bahkan membacakan dengan jampi-jampi, dengan menyebutkan nama-nama jin, nama-nama iblis. Itu ruqyah yang tidak syar'i. Ya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah safarnya. Kemudian diutus kepadanya. Kemudian ada seorang utusan, Nabi SAW mengatakan, an la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat. Kata Nabi SAW, hendaknya jangan sampai ada satupun yang tersisa dari leher binatang, baik itu unta ataupun yang lain, ada kalung yang melingkar di leher binatang tersebut dengan keyakinan kalung tersebut ya bisa menghilangkan penyakit yang bisa melanda binatang. Ya, biasanya pada hewan ternak
atau hewan tunggangan. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya tali yang dikalungkan ke leher binatang tersebut bisa menolak penyakit yang bisa melanda binatang. Nah, tentu saja ini tidak boleh. Nabi perintahkan untuk dipotong. Nah, mereka menganggap ini sebuah tindakan preventif, antisipasi supaya binatang-binatang itu tidak terkena penyakit. Ya, tidak terkena penyakit. Padahal tali-tali itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Hanya tali, mereka memiliki keyakinan tali-tali bekas busur, ya, busur panah yang digunakan untuk berperang. Kalau sudah tidak digunakan lagi, mereka jadikan kalung dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Di antaranya bisa menghilangkan penyakit dan bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan atau menolak penyakit. Tentu saja ini hukumnya tidak boleh. Nabi SAW melarang. Bahkan Nabi perintahkan untuk dipotong, putusin. Kenapa? Karena ada keyakinan-keyakinan tersebut. Kalau nggak ada keyakinan-keyakinan tersebut, gimana Ustadz? Sebagai tanda saja. Oh, ini binatang saya. Ya, kalau nggak ada keyakinan-keyakinan tertentu, hanya sebagai tanda supaya ternaknya tidak tercampur dengan hewan peternak lain, maka nggak ada masalah. Dikasih tanda. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Bahwasanya ruko itu tadi sebutkan jamak dari ruqyah, yaitu al-qiraah alal marid, yaitu membacakan sesuatu kepada orang yang sakit, atau biasa orang awam sebutnya al-azimah, kayak semacam mantra. Nah, kalau dibacakannya mantra-mantra, bacaannya qomat kamit, nggak jelas maknanya, artinya juga nggak tahu, ya apa yang dibaca juga kita nggak tahu, maka ini tentu saja termasuk hal yang dilarang. Makanya Nabi mengatakan inna ruqa wat tamaim. Kalau tamaim itu kayak semacam jimat atau jampi, mantra-mantra. Wat tiwalah, dan tiwalah itu biasanya digunakan seseorang agar pasangannya mencintainya, ya, atau bahasa kita mungkin pelet. Nah, Nabi mengatakan inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Pelet juga termasuk syirik, syirik. Nah, ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang tidak diperbolehkan dan tidak berasal dari Al-Qur'an bacaannya. Bacaannya ya tadi sebutkan, ada dia memanggil nama-nama jin, memanggil nama-nama iblis, dan bacaannya pun qomat kamit nggak jelas. Qomat kamit tidak jelas. Yang sahih bahwasannya para ulama mengatakan alasan kenapa ruko atau ruqyah dengan bacaan-bacaan tersebut dilarang karena ada beberapa perkara. Yang pertama adalah umumun nahi, kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid di halaman 142. Halaman 142, ini cetakan Darul Ifham. Cetakan yang pertama tahun 2015 atau 1436 Hijriyah. Di halaman 142 beliau menyebutkan wasahi ar-ra'yu wa huwal man'u wa Syekh Abdurrahman bin Hasan wa qablahu Syekh Sulaiman bin Abdullah rajjaha man'uhu wa dzalika li salasati umur. Al-amru al-awwal umumu an-nahi wa lam yarid dalil yukhassisu dzalik. Ini permasalahan tentang menggantungkan jimat yang berasal dari Al-Qur'an. Ya, ada orang menulis Al-Qur'an kecil-kecil, subhanallah. Kecil-kecil ditulis Al-Qur'an, kemudian diletakkan di sebuah kotak kecil, kemudian dijadikan bandul kalung. Ya, dijadikan kalung, biasanya dipakai ke anak-anak kecil. Dengan keyakinan apa? Ini Al-Qur'an bisa menolak bahaya atau bisa
menolak penyakit. Sehingga dengan keyakinan tersebut anak itu mereka beranggapan bisa sehat, bisa sehat atau tidak terkena ain, Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menggantungkan Al-Quran tersebut. Yang sahih bahwasanya itu dilarang. Kenapa? Karena ada beberapa perkara. Yang pertama, karena keumuman larangan, nggak boleh nggak boleh melakukan hal itu. Yang karena nggak ada dalil khusus, nggak pernah Nabi SAW memerintahkan dan juga nggak pernah memberikan isyarat atau Nabi SAW melakukan sendiri, nggak ada. Para sahabat pun demikian, nggak ada yang pernah diantara mereka, salah satu dari kalangan sahabat, tulis Al-Quran kecil-kecil, dilipat-lipat, dijadiin bandul kalung atau gelang, nggak ada. Tidak pernah seperti itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tentu saja itu bukan dari Islam. Karena Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan Islam tersebut. Perkara yang kedua, kenapa hal itu tidak boleh? Sebagai saddan lil wasilah ila syirki, untuk menutup pintu kepada kesyirikan. Kenapa? Li'anna idza ajazna ta'liq al-Qur'an in fatahal bab li ta'liqi ghairihi. Kalau kita bolehkan menggantungkan Al-Qur'an ditulis kecil-kecil digunakan sebagai apa? Ruqyah atau jimat misalnya, maka ini akan membuka pintu. Oh, Al-Qur'an aja boleh, yang lain nanti ikut-ikutan boleh. Nanti ini akan membuka pintu orang-orang pakai jimat. Padahal jimat-jimat itu nggak boleh, ada keyakinan. Sehingga hatinya bergantung pada jimat itu. Hatinya bergantung kepada jimat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Padahal kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat. Allah yang bisa menghilangkan mudarat. Ketika kita sakit, Allah yang memberikan penyakit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan obatnya. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah Subhanahu wa taala anzala da'an illa anzala ma'ahu syifaan atau dawaan. Kama qala Nabi SAW. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada obat yang sudah kita ketahui dan ada obat yang belum kita ketahui. Ini tidak boleh menggantungkan Al-Qur'an sebagai jimat, tidak diperkenankan. Yang ketiga, ini bisa membuka pintu menghinakan Al-Quran. Ana ta'liqal Quran yu'arriduhu lil imtihan. Menggantungkan Al-Quran dengan tujuan tadi, digantungkan kepada anak-anak kecil misalnya, itu bisa berpotensi untuk menghinakan Al-Quran. Kenapa? Anak kecil itu yatajannabuna an-najasah. Anak kecil itu tidak bisa selamat dari yang namanya najis. Kan begitu. Apalagi kalau misalnya air liurnya ngalir ke sini, basah. Kan begitu. Belum lagi kalau misalnya dia buang air kecil atau buang air besar atau dia masuk ke dalam WC, ini ada Al-Qur'an nih. Ini bisa menghinakan Al-Qur'an, tidak menghormati Al-Qur'an, dan ini bisa terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, yang diharamkan. Yang diharamkan ini berpotensi besar ya. Adapun pendapat yang mengatakan membolehkan, mereka memberikan syarat. Syaratnya yang pertama, tamimah itu dari Al-Qur'an, jimat itu dari Al-Qur'an. Yang kedua, ditulis dengan lafaz Arab, Yang ketiga, diyakini bahwasanya kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, maka lebih baik dihindari. Menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai jimat gitu ya. Al-Qur'an itu untuk dibaca. Al-Qur'an itu untuk dibaca, bukan dijadikan jimat. Begitu juga Al-Qur'an itu bukan dijadikan sebagai pajangan yang ditempel atau dijadikan sebagai hiasan, ditulis kaligrafinya luar biasa, ditempel di pintu tapi nggak dibaca, percuma kan? Karena Al-Qur'an itu untuk dibaca. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah petunjuk dan penawar obat. Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 44, Allah berfirman, "Qul
huwa lillazina amanu hudan wa shifaun. Katakanlah Al-Quran itu petunjuk dan obat atau penawar bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri secara umum adalah syifa. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita bacakan pada yang sakit bacaan Al-Quran. Apa yang kita hafal, misalnya Al-Fatihah, kita baca Bismillah. Ya, kita tempel, kita baca Bismillah, Bismillah. Atau baca Al-Fatihah. Diulang-ulang dengan keyakinan Allah akan menyembuhkan. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai capek. Ya begitu juga kalau misalnya anak-anak sakit, kita usap, kita baca dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, sambil kita fahami artinya, sambil kita fahami maknanya, sambil kita tadabburi kandungan di dalamnya, sambil kita yakin Allah yang menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kalau kita yakin, maka Allah pasti akan menyembuhkan. Fabari'a biiznillah. Maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran bisa mengobati penyakit-penyakit jasad dan juga penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati seperti syubuhat, ya. Ada penyakit hasad, iri, dengki, macam-macam. Dan juga penyakit jasad, penyakit fisik. Bisa kita misalnya sakit kakinya, baca Bismillah, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan keyakinan yang kuat Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sala anid dawa isyafi, atau biasa disebut dengan kitab Ad-Da wad Dawa. Beliau dalam mukadimahnya menyebutkan kisah para sahabat yang sedang safar, kemudian di pertengahan jalan kemalaman, minta izin kepada pemimpin kampung untuk bermalam dan dijamu. Tapi ternyata mereka menolak. Akhirnya para sahabat pun berkemah di padang pasir. Sampai qadarullah pemimpin kaum atau kampung itu tersengat binatang gurun pasir yang beracun. Sudah berbagai macam obat tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Kata salah satu sahabat, ya kami bisa. Akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan izin dari Allah, pemimpin kaum itu bisa sembuh dengan izin dari Allah, bangun seperti tidak pernah sakit. Subhanallah. Akhirnya mereka pun diberikan izin untuk menginap dan dijamu. Sampai ketika datang ke kota Madinah, ditanyakan tentang masalah ini, Nabi SAW mengatakan, ala innaha ruqyatun. Ketahuilah bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita bacakan Al-Fatihah sambil kita fahami maknanya, sambil kita tadaburi kandungan di dalamnya, maka fabari'a biiznillah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faman lam yashfihil Qur'anu fala syafahullahu wa man lam yakfihi fala kafahullahu. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad juga disebutkan ada tentang bab Tibun Nabawi, ya. Faman lam yashfihil Qur'an, siapa saja yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, fala syafahullah, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan padanya. Wa man lam yakfihi fala kafahullah, dan siapa saja yang tidak dicukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da wad Dawa juga menyebutkan, kita ketika meruqyah diri kita sendiri dan juga atau meruqyah orang lain, maka disyaratkan yakin antara orang yang meruqyah dan yang diruqyah. Yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Kalau dua-duanya yakin Allah yang menyembuhkan, sambil kita fahami bacaannya, bacaan Al-Quran tersebut ketika kita bacaan pada yang sakit, fabari'a biiznillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah. Tapi kalau misalnya yang yakin hanya yang meruqyah saja, yang diruqyah tidak yakin, maka tidak akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita subhanallah dengan Al-Quran aja kadang-kadang kurang yakin. Bisa sembuh nggak ya? Kok pakai Al-Quran dibacaan aja kok
ini penyakit berat nih katanya. Bisa sembuh gak ya? Ya, kadang-kadang kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala ini kurang. Keyakinan dengan Al-Qur'annya kurang. Biasanya bergantungan dengan obat. Obat kimia kah, obat apa? Kalau sakit dia akan mengatakan mana obat yang paling bagus, mana dokter yang paling hebat, mana rumah sakit yang paling bagus untuk menyembuhkan penyakit ini dan itu. Ya, dia tawakalnya kepada hal-hal itu, padahal itu hanyalah wasilah perantara dan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sesuatu yang sudah pasti dia ragu. Padahal obat-obatan buatan manusia itu hanya penelitian-penelitian yang bisa benar, bisa salah. Ya, 50-50, masih 50-50. Adapun Al-Quran ini min Rabbil Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Pengobatan Al-Quran dengan pengobatan penyakit badan dengan Al-Quran itu bisa beberapa poin. Satu, bisa menjaga kesehatan. Yang kedua, bisa melindungi diri dari hal yang bisa mendatangkan penyakit, atau bisa juga mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan juga beliau juga mengatakan la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa albir. Tidak ada yang dapat mencegah qada, takdir, kecuali doa, dan tidak ada yang dapat memberi tambahan umur kecuali kebaikan. Ini riwayat Imam Hakim. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya dibolehkan ruqyah dengan 3 syarat. Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan firman Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang berasal dari Nabi. Misalnya Nabi mengajarkan kalau kita sakit membaca doa Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau membaca la ba'sa tahurun insyaallah, atau syafaqallah kalau kita mendoakan saudara kita. Ya Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb sekalian manusia. Azhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Isfi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Ini tauhid. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita coba untuk membaca doa-doa yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sambil kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyembuhkan. Yang kedua, ruqyah boleh diucapkan dalam bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Arab. Ini lebih utama ya. Yang paling utama lagi kalau dengan Al-Quran, bahasa Arab juga. Hadis Nabi SAW bahasa Arab juga. Yang ketiga, harus diyakini ketika kita meruqyah bahwasannya ruqyah itu hanya sebagai sebagai bentuk ikhtiar, usaha manusia. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pengaruh yang besar hanya Allah. Ruqyah hanya salah satu sebab kesembuhan. Oleh karena itu, kita bergantung diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian, maka kita sempurna tauhidnya. Tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Kita bisa ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri bisa. Bacanya yang kita mampu dengan keyakinan yang tinggi, yang kuat, Allah akan menyembuhkan. Fabari'a biiznillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan kesehatan yang sempurna, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga pahala yang besar atas musibah, atas ujian yang Allah berikan kepada mereka berupa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di dunia maupun di akhirat dengan diwafatkan di atas Islam, diwafatkan di atas sunnah, diwafatkan dalam keadaan sempurna tauhidnya,
dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.